Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman, khususnya para pencinta tanaman bonsai. Saya ucapkan selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips, yaitu mengenai cara menentukan langkah-langkah dasar pada satu pohon bakalan bonsai. Nah, tentu dalam hal ini bakalan bonsai, baik itu hasil stek, hasil cangkok, ataupun hasil donggelan. Yang penting semuanya untuk bakalan bonsai. Nah, ini bagaimana cara menentukan langkah dasarnya satu pohon yang baik yang unik ataupun yang biasa-biasa. Kita sama-sama simak videonya. Nah, ini teman-teman ya, saya memiliki satu buah pohon, ini pohon aprika ini kalau di tempat saya namanya. Ini cukup keren. Dan ini juga masih di ground di dalam karung. Nah, seperti ini penampakannya. Dan belum numpuh subur ini ya, tunas-tunasnya juga. Karena ini masih baru. Nah, seperti ini penampakannya ya. Nah, ini perlu kita tata dari dasar bagaimana ini penataannya supaya ini menghasilkan nantinya kesan yang baik pada bakal bonsai ini. Ini di sini saya tidak akan menceritakan bahwa ini pohon apa ya. Yang saya akan ceritakan bagaimana cara penataan ataupun cara melakukan gerak dasar dari pohon bakalan bonsai ini. Nah, ini teman-teman bisa kelihatan ya, ini seperti begini. Dan sebelumnya tolong diklik dulu tombol like-nya. Yang menyukai video ini silakan. Dan komennya juga ditulis di kolom komentar di bawah. Dan juga buat teman-teman semua yang baru menemukan channel saya, silakan diklik dulu tombol subscribe-nya, yaitu tombol merahnya. Dan jangan ketinggalan juga loncengnya dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian. Oke, selamat menonton. Nah, ini teman-teman ya, tadi saya katakan saya tidak akan mereview ataupun menerangkan bahwa ini pohon apa ya. Saya juga nih kurang jelas, katanya ini pohon aprika katanya ya. Dan yang saya terangkan ini untuk semua pohon ya. Jadi bagaimana langkah dasar ataupun gerak dasar untuk menentukan cabang-cabang mana aja yang akan dipelihara dan bagaimana cara penataannya supaya nantinya akan menjadikan satu bonsai yang indah. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, dalam posisi ini, pada posisi pohon ini. Nah, ini kan kalau dilihat dari ininya, pohonnya teman-teman ya, saya tanam ini secara tegak ya, berdiri tegak. Dan kelihatan ke atasnya ini miring ke sebelah kiri semua tuh ya, semua apa namanya, batangnya itu ataupun cabangnya di atas itu ya, itu miring ke kiri semua. Kalaupun saya dimiringkan cara penanamannya itu kurang baik ya, karena ini bonsai sudah terlalu tinggi. Jadi ini akan saya usahakan bagaimana cara penataan supaya kesannya itu tegak, tetapi ini nantinya akan menjadikan satu bonsai yang baik. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, langkah awal mungkin yang akan saya lakukan, mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini saya mempunyai inspirasi sendiri teman-teman ya, karena ini gerakannya ke kiri semua ini ya. Jadi ini batang yang ini mau saya ambil teman-teman ya, dan yang ke sini mau saya potong supaya kesannya itu tegak ke atas ya.
tegak ke atas ya. Dan ini pun belum saya potong semua teman-teman ya. Ini mungkin karena ini batangnya panjang, ini sudah saya cowak semacam ini, mau saya cangkok dulu teman-teman ya. Jadi nunggu dulu subur ini. Nanti kalau udah subur, nanti ini mau saya potong di sini supaya kelihatannya itu dari sini enggak lurus ya ke sana ke atas. Nah gitu ya. Jadi batang yang ini ataupun cabang yang ini yang akan yang ke atas ini yang akan saya ambil ya, yang saya ambil. Kemudian yang bawah teman-teman yang ini ya, di sini ada batang yang masih sama juga, ini ke kiri gerakannya semacam ini teman-teman ya. Dan di sini udah ada cabang yang numbuh, dan ini juga udah numbuh cabang ya. Dan supaya kesannya ini ke atas teman-teman ya, dan tidak terlalu panjang, untuk batang yang ini di sini sudah keren kelihatannya ya, sudah punya motif dan sudah berkarakter. Dan sini ada mengerucut juga ke sini ya, hanya di sini mungkin kepanjangan ya. Nah ini secara kebetulan karena ini akan saya arahkan ke atas, dan ini pun ada ini cabang di sini, dan ini mau saya potong di sini supaya gerakannya ke atas. Dan kemudian juga kalau kita lihat sebelah kanannya di sini, batang yang kanan ini juga sama gerakannya ke kiri teman-teman ya, ke sini. Ini juga udah keluar tunas semacam ini, udah keluar tunas. Cuman tetap aja ini batangnya itu semuanya itu geraknya ke kiri ataupun arahnya ke kiri. Jadi ini supaya ke kanan teman-teman ya. Ini akan saya lakukan di tekuk ke sebelah kanan ini, supaya mengikuti nanti yang dipelihara kan yang ini teman-teman ya. Yang saya pelihara yang ini. Jadi batang yang ini supaya mengikuti dengan yang ini. Jadi ini harus saya tekuk arah ke kanan supaya kesannya itu berdiri ini ya. Nah kemudian juga kalau kita lihat teman-teman ya, dari pangkal bawah ataupun bonggolnya ini memang ini tidak terlalu gede teman-teman ya. Cuman ini untuk karakter akar di bawah memang sih belum, ini teman-teman kurang bagus ya. Kalau saya lihat di bawah sebelum saya tanam kemarin tuh karakter akar di bawah kurang bagus ya teman-teman ya. Makanya saya kubur sampai sini, mudah-mudahan ini keluar akar yang kecil-kecil dari sini. Nah mungkin saya tidak akan memperlihatkan akar yang untuk sebagai karakter ataupun untuk menonjolkan akar sebagai wibawa dari pohon ini ya, tetapi saya akan nantinya mungkin memperbesar bonggol ini aja supaya bonggol ini membesar, membengkak. Bagaimana caranya, mungkin di sistemnya atau dikebiri ataupun di belah bonggol atau bagaimana ya, mungkin saya akan lakukan secara perlahan-lahan, melakukan dengan cara dikebiri supaya bonggolnya itu membengkak, itu kelihatan kesannya itu supaya ini bonggol bisa besar karena karakter akar kurang bagus tadi. Nah itu teman-teman ya, seperti bagaimana mungkin teman-teman ada yang mengatakan bertanya yang namanya dikebiri itu bagaimana ya. Nah ini sudah memang sih saya tidak bisa melihatkan contohnya teman-teman yang sudah jadi ya, tapi saya sudah pernah teman-teman ya, seperti ini teman-teman ya. Ini pohon yang ini yang mau saya ambil ini ya, yang gerakan yang ke atas ini. Ini kan di sini kecil teman-teman ya, kecil. Jadi di sini benjol ya. Jadi tidak sesuai ya kalau ini misalnya ini segede ini. Nah, seharusnya kan si ini tuh batang yang ini seperti ini aja teman-teman ya, gedenya. Jadi tidak kecil dulu, menciut kecil kayak mengkerucut ke bawah ini. Jadi kurang bagus kelihatannya. Nah, ini perlu dibengkakkan, perlu dibesarkan ini ya, bonggol dahan yang ini yang ada di tengah ini. Caranya ini tadi tuh dengan cara dikebiri. Nah, ini seperti ini teman-teman, hanya disayat-sayat aja macam ini.
si si apa namanya si kulitnya hanya sayat saja macam ini, yang nantinya akan menggelembung si kulitnya itu ke luar. Nah, itu mungkin yang akan saya lakukan secara terus menerus. Ini akan saya sayat. Nah, itu teman-teman ya, langkah-langkah untuk memilih dahan supaya ini nantinya berkarakter dengan baik. Kembali lagi ke dahan yang bawah, yang ini teman-teman ya, dan yang bawah. Nah, ini dahan yang bawah ini teman-teman, tadi sudah saya katakan bahwa di sini saya akan melakukan pemotongan. Bentar ya. Nah, ini ya. Di sini tadinya saya akan melakukan pemotongan. Sini ya. Karena bentuk dari dahan ini semuanya mengarah ke kanan. Ini memang ini sudah saya tandai di sini dengan spidol bahwa ini akan saya potong, karena andalannya di sini sudah ada cabang yang numbuh di sini ataupun tunas yang numbuh di sini. Jadi tunas ini yang akan saya pergunakan. Tetapi saya pikir-pikir lagi teman-teman ya, mendingan ini ditekuk diluruskan ke atas si batang yang ini supaya di sini kesannya bagus. Ini ada lengkungan sini. Nih bang, itu namanya itu berarti karakter dari satu dahan ataupun ranting yang ada ini ataupun pohon yang ini. Jadi bisa akan menambah kesan yang lebih bagus kalaupun ini ditekuk ya. Kalaupun ditekuk nanti tunas yang ini yang akan dipakai. Nah, ini pun yang sebelah kanan tadi mungkin ini juga sama teman-teman ya, sudah saya rencanakan mau ditekuk. Yang ini ya, supaya ini arahnya ke kanan ataupun tegak, karena ini saya ingin menuruti ataupun mengikuti dahan yang ini aja teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, mungkin teman-teman sudah mengetahui dari bentuk pohon ini. Ini adalah kalau di tempat saya namanya pohon pohon aprika ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ya teman-teman lihat, ya boleh dikatakan sudah berkarakter teman-teman ya. Nah, ini tetapi kita hanya membereskan saja, menata biar ini akan supaya lebih ganteng lagi. Memang sih kalau saya lihat dari tanaman ini cukup lambat ini perkembangannya teman-teman ya. Ini saya ground di sini di karung ini awal bulan puasa ya. Sekarang hampir udah habis bulan puasa, jadi hampir 1 bulan. Ini baru mempunyai tunas ataupun tumbuh tunas seperti ini. Seperti ini teman-teman ya. Yang tadi teman-teman lihat hanya seperti ini tumbuh tunasnya. Nah ya. Berarti ini perkembangan ini lambat sekali. Lambat ya teman-teman ya. Seperti ini. Ya memang saya mengakui juga kenapa ini bisa lambat, karena waktu mendonggel tanaman ini jadi posisi akar serabutnya itu memang sini sudah terlalu habis teman-teman ya. Jadi tidak banyak akar serabutnya. Nah, itulah yang akan mengakibatkan kelambatan dari pertumbuhan pohon ini. Tetapi alhamdulillah ini pun udah numbuh tunas semacam ini. Ya saya tunggu sampai 1 bulan ini tidak layu lagi dan tidak mati kembali si tunas ini. Berarti ini ada harapan untuk hidup. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sekali lagi ini untuk keripik pohon ini saya katakan sudah nampak subur kelihatannya, karena ini udah banyak teman-teman ya keluar tunas macam ini ya. Dimana-mana tunas sudah pada keluar gitu ya. Nah, ini ya sudah pada keluar. Nah, ini bagaimana nanti cara menekuk pohon aprika ini seperti ini teman-teman ya.
cabang yang ini kan cabang arahnya ke kiri semua ya. Jadi saya ini mau ditekuk ke arah kanan ke sini. Ini ke atas, ini agak ke kanan sedikit, dan ini pun agak ke atas. Ini akan saya tekuk ini. Bagaimana cara menekuknya? Nanti akan saya perlihatkan pada video yang akan datang. Karena tidak semua pohon bisa ditekuk, karena tidak semua pohon sama pelaturannya ataupun caranya, tidak teman-teman ya. Bisa berbahaya, bisa membahayakan juga sama pohonnya, walaupun teman-teman tidak tahu satu persatu sifat dari pohon ini. Nah, ini cara penekukan, ditunggu pada video berikutnya. Dan juga ini nanti yang ini ya teman-teman ya, pohon yang ini akan saya potong di sini supaya yang nantinya akan cabang ataupun dahan yang ini aja yang akan saya pakai. Ini akan saya potong di sini. Cuman sebelum dipotong ini akan saya cangkul dulu di sini. Oke, mungkin itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan mengenai cara menentukan gerak dasar dari bahan bakaran bonsai Afrika yang tentunya motifnya seperti ini. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semuanya. Ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.